Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua, warga SMA Negeri 1 Sumberjo. Di kesempatan pagi yang cerah ini, kita akan menyaksikan rangkaian acara peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW 1442 Hijriah secara virtual yang disiarkan langsung dari SMA Negeri 1 Sumberjo. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, rekan-rekan semuanya, keluarga besar SMA Negeri 1 Sumberjo yang saya banggakan dan yang saya cintai. Selamat pagi Kak Victor, apa kabar? Alhamdulillah sangat baik sekali. Bagaimana dengan Kak Nanda? Alhamdulillah. Semoga kita semua senantiasa diberi kesehatan jasmani dan rohani dalam keadaan pandemi seperti sekarang ini. Kepada yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 1 Sumberjo, Bapak Dr. Hendes Suginarto MM, yang selalu kita tunggu tetuan dan hikmatnya. Yang saya hormati Bapak Ibu guru dan staf karyawan SMA Negeri 1 Sumberjo, serta kakak-kakakku siswa-siswi SMA Negeri 1 Sumberjo yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1442 Hijriah di SMA Negeri 1 Sumberjo dalam keadaan sehat walafiat. Dua kalinya, selawat dan salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul terakhir yang senantiasa kita harapkan syafaatnya di hari kiamat kelak. Para pemirsa yang saya hormati, saya Nanda Wahyu Ramadhani dari kelas 10 IPS 1 Dan saya Victor Bramudha Pratun dari kelas 10 MIPA 4. Setelah penyelenggara acara akan membacakan susunan acara sebagai berikut. Acara yang pertama adalah pembukaan. Selanjutnya, acara yang kedua adalah tilawah kalamullah. Dirangkai acara yang ketiga adalah sambutan. Dilanjutkan acara yang keempat adalah Mawidotil Hasanah. Dan acara yang terakhir adalah nutup atau doa. Para pemirsa yang berbahagia, untuk meningkat waktu, marilah kita awali acara peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1442 Hijriah SMA Negeri 1 Sumberjo dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih disampaikan. Semoga acara demi acara bisa terlaksana seperti yang kita harapkan. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang berbahagia, selanjutnya adalah tilawah kalamullah yang akan dibawakan oleh Kak Helga Wahyu Ardiansyah. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Kami Osmapek mengharapkan seluruh kakak-kakak, rekan-rekan SMA Negeri 1 Sumberjo bisa mengikuti acara ini dengan hikmat. Memasuki acara selanjutnya adalah sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama dari Ketua Panitia yang akan dibawakan oleh Kak Muhammad Jibril Wafat. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat berkumpul di pagi yang cerah ini dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya salawat serta salam semoga terlimpahkan kepada Nabi besar sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamnya. Ketiga kalinya saya berterima kasih kepada pembawa acara yang telah memberi saya kesempatan untuk menyampaikan sambutan pada
acara pagi hari ini. Saya selaku Ketua Panitia mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh pihak, terutama kepala sekolah, para kesiswaan, dan seluruh Bapak Ibu guru yang turut membantu dan membimbing sehingga terselenggaranya acara ini dengan baik. Ucapan terima kasih yang kedua saya sampaikan kepada OSIS MPK dan pihak takmir karena telah bekerja sama dan bahu-membahu sehingga terjadinya kesuksesan di acara ini. Tidak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh siswa-siswi SMA Negeri 1 Sumberjo karena telah berpartisipasi dalam acara ini. Melalui perangkat Zoom. Yang selanjutnya saya memohon maaf sebesar-besarnya kepada seluruh pihak jika terjadi kesalahan atau penyelenggaraan dalam acara ini. Yang terakhir saya mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya kepada seluruh pihak jika terjadi kesalahan ucapan dan kata di dalam penyampaian saya. Cukup sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Para pemirsa yang berbahagia, sambutan selanjutnya adalah dari Kepala SMA Negeri 1 Sumberjo, Bapak Dr. biasanya dikasihkan lapangan jadi apa sih
saya akan saya secara bersifat bisa di ya dan bisa melihat tentang isi ceramah dan yang lain juga dengan ada saja harus saya sampaikan dengan mengucapkan Terima kasih disampaikan. Para pemirsa yang berbahagia, tiba saatnya Mau'idatul Hasanah peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1442 Hijriah yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Mufti Aziz SPDI dan dirangkai dengan doa. Kepada beliau kami persilahkan. Langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in amma ba'du. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas apa yang sudah diusahakan oleh teman-teman OSIS, teman-teman panitia, MPK dan sebagainya. Dan kami ucapkan terima kasih juga atas waktu yang diberikan kepada saya, khususnya kepada Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Sumberjo, kepada Bapak Ibu guru saya semuanya di SMA Negeri 1 Sumberjo ini juga, lebih khusus dengan saya Bapak Rodi beberapa waktu yang lalu menghubungi saya untuk kita mengadakan acara pada pagi hari ini. Yang saya rasakan ini adalah sesuatu yang baru. Ya. Jadi jamaahnya jamaah apa ini? Jamaah YouTube, jamaah IG, jamaah Zoom, iya kan?
dan beberapa panitia, teman-teman OSIS dan MHK yang hadir di ruangan ini. Sebelum segala sesuatunya, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan nikmatnya akhirnya kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya salawat beriringan salam tak lupa marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena atas jerih payah dan perjuangan beliaulah akhirnya kita bisa menikmati manisnya iman dan manisnya Islam sampai saat ini. Yang selalu saya kampanyekan setiap hari, mari kita jangan pernah bosan-bosan untuk bersolawat kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliaulah nanti satu-satunya manusia yang akan selalu mengingat kita. Bahkan sampai saat ini beliaulah satu-satunya yang selalu merindukan kita. Maka sudah seharusnya kita juga sama menumbuhkan rasa rindu kita kepada beliau. Nanti akan ada masa di mana la yanfa'u malun wala banun. Jadi sudah tidak ada yang tidak berguna lagi apa itu harta, bahkan hubungan keluarga. Nanti akan ada masa di mana ayah dan ibumu itu sudah tidak kenal siapa kamu. Kamu sudah tidak kenal siapa ayah ibumu. Kapan itu? Di hari kiamat kelak. Kita sudah tidak saling mengenal satu sama lain. Loh bisa Pak? Iya seperti itu nantinya. Karena masing-masing kita itu akan panik menghadapi hisabnya Allah Subhanahu wa taala. Sudah semuanya panik bagaimana memikirkan dirinya. Seberapa banyak, seberapa dosa, seberapa besar dosa masing-masing kita. Tapi saat itu, tadi saya sampaikan, ada satu manusia yang masih selalu memikirkan nasib kita. Siapa? Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya kan? Ketika kita sudah tidak saling mengenal bahkan antara anak dan orang tua, Nabi Muhammad masih selalu memikirkan kita semua. Saat itu manusia sibuk memikirkan diri sendiri, Nabi Muhammad sibuk merayu Allah agar kita diberikan keselamatan. Sudah pernah baca, sudah pernah dengar ceritanya bahwasanya ketika manusia sibuk akan dirinya sendiri, Nabi Muhammad sibuk sujud kepada Allah, memohon agar semua umatnya diberikan keselamatan. Nabi-nabi yang lain tidak bisa memberikan hal ini. Nah, kita harus sangat-sangat bersyukur. Kenapa? Karena kita tidak pernah meminta, tapi ternyata Allah menakdirkan kita sebagai umatnya. Iya kan? Kita nggak pernah minta, kamu nggak pernah minta kan? Sebagai umatnya Nabi Muhammad, tapi ternyata kita mendapatkan anugerah yang luar biasa itu. Kita dilahirkan sebagai umatnya Nabi Muhammad. Itu anugerah yang luar biasa sekali. Umat yang terbaik, khairul umat. Padahal kita lahirnya itu belakangan, ya kan? Di akhir sendiri, di akhir zaman. Tapi nanti ketika yaumul hisab, kita akan dihitung duluan. Itu adalah anugerah yang luar biasa yang harus kita syukuri. Maka saya ulangi lagi, saya selalu mengkampanyekan apa? Mari kita tidak bosan-bosan bersolawat kepada Nabi Muhammad. Berkah solawat itu luar biasa. Berkah solawat itu sangat tidak mampu kita bayangkan seberapa hebatnya. Kalau kalian pernah dengar cerita gini, kalian tahu malaikat? Malaikat dengan segala keluar biasaannya, malaikat itu mampu menghitung bahkan tetesan hujan. Tetesan air hujan itu malaikat mampu menghitungnya. Bukan hanya ketika hujan turun sekali saja, bahkan ketika pertama kali hujan turun di dunia ini, sampai nanti terakhir hari kiamat hujan tidak turun lagi, malaikat mampu menghitung tetesannya. Dari pertama kali hujan turun sampai nanti hujan tidak turun lagi di hari kiamat, malaikat mampu menghitung tetesannya. Tapi ada satu yang tidak bisa dihitung oleh malaikat. Tahu apa? Yang tidak bisa dihitung oleh malaikat adalah pahala orang yang berkumpul kemudian bersolawat kepada Nabi Muhammad. Saking banyaknya,
sampai malaikat pun tidak mampu menghitung. Ya, tetesan air hujan saja malaikat mampu menghitungnya, tapi pahala orang yang berkumpul kemudian bersolat kepada Nabi Muhammad, malaikat tidak mampu menghitungnya karena saking banyaknya. Satu lagi, ada sebuah kisah. Suatu saat ada seorang ibu yang datang kepada Imam Hasan Al-Basri. Kalau kalian baca sejarah, pasti tahu siapa Imam Hasan Al-Basri. Ada seorang ibu-ibu datang kepada Imam Hasan Al-Basri, kemudian menyampaikan bahwasanya dia sangat rindu kepada anaknya. Anaknya kemana? Ternyata anaknya sudah meninggal. Saking rindunya kepada anaknya, dia merayu-rayu Imam Hasan Al-Basri bagaimana caranya dia pengen ketemu anaknya meskipun hanya dalam mimpi. Karena kegigihannya Imam Hasan Al-Basri jadi mendoakan agar ibu tersebut bisa ketemu dengan anaknya meskipun dalam mimpi. Singkat cerita, benar adanya ibu tadi dalam mimpinya bertemu dengan anaknya, tapi ternyata menambah kesedihan. Kenapa? Ternyata anaknya dalam mimpinya ibu tersebut melihat bahwasanya anaknya tadi itu sedang dalam keadaan tersiksa. Jadi disiksa di dalam kuburnya, ditali, dicambuk, dibakar dan lain sebagainya. Di situ ternyata menambah kesedihan dan disampaikan ceritanya tadi kepada Imam Hasan Al-Basri. Kelanjutan ceritanya, ternyata suatu saat gantian Imam Hasan Al-Basri yang tertidur kemudian bermimpi ketemu dengan seseorang. Wahai Imam Hasan Al-Basri, tahukah kamu siapa saya? Bukan mimpinya tadi. Saya tidak tahu. Saya adalah anak dari ibu yang pernah datang kepadamu. Saya mendengar cerita dari ibu bahwasanya dikubur kamu dalam keadaan tersiksa. Kenapa sekarang berbeda sekali? Saya melihat wajahmu begitu bahagia, begitu senang. Tidak sedikit pun ada tanda-tanda siksaan. Apa katanya? Benar, ibuku menceritakan tentang kebenarannya. Beberapa waktu yang lalu saya dan 70.000 ahli kubur yang di situ itu semuanya dalam keadaan tersiksa. Tapi semuanya berubah. Ketika ada seseorang gitu kan, ada orang yang lewat di kuburannya kemudian bersolawat untuk kami semuanya, dan berkah dari solawat tadi semua ahli kubur, tadi diceritakan lebih dari 70.000 ahli kubur diangkat siksanya. Luar biasanya solawat. Gimana mari kita bersolat bersama-sama sebelumnya? Ikuti sama-sama ya, yang ada saja. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Sekali lagi. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Insyaallah dengan membaca salawat semua yang kita harapkan dikabulkan oleh Allah SWT. Iya kan? Kalau kita biasanya live gitu kan di lapangan basket rame itu. Ya, salawat. Teman-teman takmir biasanya bawa bendera, bawa surga, diputar-putar. Itu yang kita rindukan. Selama pandemi ini kan nggak ada lagi seker-seker mania gitu yang berkeliaran. Padahal itu seru. Itu seru, ramai sekali. Allahumma sholli ala Muhammad.
hadirin apa ini itu? Jamaah sekalian, jamaah Zoom sekalian. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sejarah Isra Mi'raj. Beberapa hari yang lalu, 2 hari yang lalu ya, kita memperingati sejarah besar tentang Isra Mi'raj. Kenapa kita harus mempelajari itu? Kenapa kita harus belajar sejarah tentang Isra Mi'raj? Pertama gini ya, kalau kita membiasakan untuk belajar sejarah, kita itu sedang belajar untuk melatih kepekaan kita. Jadi membuat nalar kita itu semakin bagus kalau kamu banyak baca sejarah. Kalau kamu banyak belajar sejarah, itu akan membuat nalarmu semakin bagus. Membuat kepekaan kamu itu lebih hebat. Kenapa? Karena kamu belajar sesuatu di masa yang lalu untuk akhirnya bisa kamu terapkan di masa sekarang. Tahu maksudnya? Ya kan? Kamu belajar sesuatu yang sudah terjadi untuk bisa kamu pakai di masa yang akan datang. Dalam artian, kalau sesuatu tersebut sesuatu yang jelek, berarti kamu tidak akan mengulangi hal tersebut. Kalau itu sesuatu yang bagus, berarti kamu bisa menerapkannya untuk kehidupan kamu selanjutnya. Gitu ya. Itu belajar sejarah itu fungsinya itu. Siapa guru sejarah kalian? Ya. Jadi itu tadi apa? Belajar sejarah itu berarti kita melatih kepekaan dan menumbuhkan nalar yang baik bagi kita untuk kedepannya. Pak, tapi saya itu orangnya cepat move on gitu, nggak mau melihat masa lalu, nggak gitu, ya kan? Belajar sejarah itu tadi, jadi kamu menjadikan pengalaman, bahkan bukan pengalaman sendiri, pengalaman orang lain pun bisa kamu jadikan pelajaran agar kamu tidak melakukan hal yang sama di masa yang akan datang. Belajar sejarah juga kita agar kita lebih tahu bahwasanya kita itu memiliki panutan-panutan atau tokoh-tokoh yang bisa kita jadikan kiblat kita dalam melangkah nanti ke depannya. Itu bisa kita bahas di lain waktu. Hari kita belajar tentang sejarah Isra Mi'raj. Apa itu Isra Mi'raj? Tadi dibaca oleh Qori, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Jadi Isra Mi'raj itu Isra-nya adalah perjalanan pada malam hari. Perjalanan pada malam hari dari Masjidil Haram, di mana itu? Di Mekah, ilal Masjidil Aqsa. Di mana Masjidil Aqsa? Di Palestina. Jadi pada malam hari, satu malam saja Nabi Muhammad melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kalau jarak normalnya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu sekitar 1230-an kilo. Kalau pada masa itu harus ditempuh selama 15 hari perjalanan baru nyampe. 15 hari perjalanan dengan unta terbaik itu baru nyampe Masjidil Aqsa saja, belum baliknya. Berarti kalau kembali lagi berapa hari? 30 hari. 30 hari perjalanan ternyata dilampaui dengan satu malam. Itu pun dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, terus sampai naik ke langit ke-7. Jadi sebenarnya malah nggak ada satu malam. Untuk mempercayai hal tersebut, yang perlu kita kedepankan adalah iman, ya kan? Coba kalian bayangkan seandainya, dan lagi-lagi kita harus bersyukur kita itu nggak berada pada masa itu. Paham nggak maksudnya? Coba seandainya kita berada pada masa itu. Ada orang yang tiba-tiba ngaku melakukan perjalanan yang seharusnya 30 hari dilakukan dalam satu malam. Kira-kira kita akan berada di bagian orang yang mempercayai atau berada di bagian orang yang mengatakan itu hoax? Iya kan? Kita bersyukur, lagi-lagi Allah sudah tiba-tiba saja memberikan iman dan Islam di hati kita masing-masing. Maka setiap hari kita harus merawatnya, menjaganya, menyiraminya.
Gimana caranya? Ya seperti ini, dengan sering-sering melakukan kajian, sering-sering mendengarkan ceramah, sering-sering membaca buku dan lain sebagainya. Untungnya kita sekarang tinggal menikmatinya. Pernah ingat ceritanya itu kan? Ketika Nabi Muhammad selesai melakukan perjalanan Isra Mi'raj, terus Nabi Muhammad duduk di samping Ka'bah. Yang pertama kali ditemui siapa? Abu Jahal. Iya kan? Kenal sama Abu Jahal? Belum kenal ya? Tahu aja. Yang pertama kali ditemui itu Abu Jahal. Dan oleh Nabi Muhammad semua pengalamannya tadi diceritakan kepada Abu Jahal. Apakah Abu Jahal akan percaya? Apakah ketika itu Abu Jahal percaya? Abu Jahal tersenyum jahat. Abu Jahal tersenyum jahat. Kenapa? Karena dia merasa menemukan satu titik kelemahan Nabi Muhammad. Ya, semuanya itu ketika itu sama Nabi Muhammad diceritakan secara detail bagaimana perjalanan beliau dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, terus kemudian ke langit ketujuh, sampai ke langit ketujuh ketemu sama siapa saja, ketemu sama nabi-nabi dan lain sebagainya, mendapatkan cerita apa saja dari para nabi tersebut, mendapatkan pelajaran apa saja ketika Isra Mi'raj, itu semuanya diceritakan kepada Abu Jahal. Di situ Abu Jahal pertama tadi tersenyum jahat, akhirnya mengajak Nabi Muhammad ke pasar. Di pasar pada saat itu ada panggung. Panggungnya itu dipakai yang biasanya untuk memberikan atau menyampaikan pengumuman-pengumuman penting. Otomatis kan ya, semua orang saat itu merasa, ada apa ini? Kok tiba-tiba saja yang namanya Nabi Muhammad dengan Abu Jahal itu terkenal mereka sering konflik gitu kan? Tapi kok ini berdiri di panggung yang sama? Pasti ada sesuatu yang seru. Semua orang ikut berkumpul dan Abu Jahal dengan niat agar orang-orang itu menertawakan Nabi Muhammad ngasih tahu kalau Nabi Muhammad, sudah kamu sekarang ceritakan kepada semua orang Isra Mi'raj tadi. Iya kan? Benar adanya Nabi Muhammad di situ bercerita semuanya. Dari awal sampai akhir diceritakan. Dan situasinya seperti yang diharapkan oleh Abu Jahal. Orang-orang yang ragu semakin ragu kepada Nabi Muhammad. Ya, orang yang yakin, dulunya yakin, itu muncul keraguan. Ini kelihatannya nggak masuk akal ini yang diceritakan. Orang-orang yang benci senang sekali. Oh, ternyata berarti selama ini kita lakukan benar. Ya kan, orang-orang mengolok-olok kalau Nabi Muhammad itu gila. Jadi orang yang benci itu semakin senang. Jadi seakan-akan mereka mendapatkan dukungan. Kalau ini sesuatu yang tidak boleh, sesuatu yang memang tidak bisa dipercaya. Semua orang tetap mendengarkan itu ceritanya dari awal sampai akhir. Di situ Abu Jahal dia mendapatkan ide. Orang yang paling percaya dengan Nabi Muhammad itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Kalau sampai Abu Bakar mendengarkan ini dan benar-benar seperti yang dia harapkan, Abu Bakar mulai ragu terhadap Nabi Muhammad, sudah selesai. Gak ada lagi orang yang percaya kepada Nabi Muhammad. Iya kan? Akhirnya Abu Jahal mengutus orang yang sudah mendengarkan cerita tadi untuk mencari Abu Bakar. Mencari Abu Bakar. Di mana Abu Bakar? Abu Bakar berada di tengah kebun. Tengah kebun di jalan Kubuk. Abu Bakar tuh orangnya nggak gede-gede amat, kurus, ya kan? Kalau pakai celana itu harus ditali dan sebagainya. Kalau kalian pernah baca ceritanya. Tapi dibalik itu semua Abu Bakar itu adalah orang yang langkah kakinya paling mulia setelah Nabi. Iya kan? Jadi langkah kakinya itu paling mulia setelah para nabi itu adalah sangat dicintai oleh Rasulullah. Utusannya tadi datang ke Abu Bakar dan menceritakan persis seperti yang diceritakan oleh Rasulullah tadi. Jadi kalau kita tahu peristiwa Isra Mi'raj yang sampai kepada Abu Bakar itu bukan langsung dari Rasulullah, tapi dari utusannya Abu Jahal. Dengan harapan agar Abu Bakar tidak percaya dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Tapi itu bagusnya di sini, serunya ceritanya. Ketika Abu Bakar mendapatkan cerita tadi, dia langsung menyimpulkan, loh, yang disampaikan itu semua dari Nabi Muhammad. Iya, orang tersebut dengan yakin dan
berharap sesuai skenarionya gitu kan, sesuai skenario dia kalau Abu Bakar akan nggak percaya gitu kan. Tapi apa kata Abu Bakar coba? Kalau itu semuanya dari Nabi Muhammad, saya percaya. Kaget orang itu. Iya. Bahkan kata Abu Bakar, ini yang terkenal kutipannya. Seandainya saya berdiri, ya kan? Seandainya saya berdiri dan di depan saya itu ada tembok warnanya putih, tapi Nabi Muhammad mengatakan bahwasanya tembok tersebut warnanya hijau, maka saya akan menyalahkan penglihatan saya. Saking percayanya Abu Bakar kepada Nabi Muhammad. Seandainya temboknya putih ya, tapi seandainya Nabi Muhammad ngomong kalau temboknya itu hijau, saya akan menyalahkan penglihatan saya. Wah, orang tersebut kecewa. Ternyata seperti yang saya harapkan. Di mana Muhammad, kata Abu Bakar? Di mana Nabi Muhammad? Ada di pasar, sedang bercerita. Bergegas Abu Bakar ke sana. Bergegas untuk mendatangi pasar tadi. Nabi Muhammad masih cerita di panggung, orang-orang masih sudah mulai geremeng-geremeng gitu kan, geremeng-geremeng. Di situ Abu Bakar memecah suasana tadi dengan mengatakan dan sedikit berteriak, "Saya percaya." Gitu. Orang-orang langsung gitu kan. Kalau ada biasanya ketika kalian kumpul terus ada suara yang tiba-tiba agak keras, menarik perhatian, orang-orang langsung tertarik perhatiannya. Semuanya nempel pada Abu Bakar. Saya percaya semua yang dikatakan Nabi Muhammad itu benar adanya. Orang-orang, nah, bagusnya ini, ketika Abu Bakar ngomong seperti itu, orang-orang yang tadi gak percaya, orang-orang yang tadi mulai ragu dan lain sebagainya, itu seakan-akan kayak ikut percaya akhirnya. Paham gak maksudnya ya? Jadi seakan-akan, kata Abu Bakar sambil meneruskan, sambil jalan itu menuju Nabi Muhammad. Selama ini kita percaya dengan cerita Nabi Muhammad pernah bertemu dengan Jibril, wahyu yang disampaikan dan semua yang dikatakan itu benar. Keraguan apa lagi yang ada dalam diri kita? Gak ada. Saya benar-benar percaya. Di situ selesai Abu Jahal dan komplotannya tadi. Mulai orang-orang itu mulai percaya dan di situ baru mulai ada orang yang bertanya, apa buktinya kalau kamu dari Masjidil Aqsa? Nabi Muhammad menceritakan secara detail bagaimana bangunan Masjidil Aqsa itu. Ya. Jadi seakan-akan Nabi Muhammad tuh benar-benar melihat di hadapannya Masjidil Aqsa itu seperti apa. Karena memang Nabi Muhammad sudah benar-benar melakukan Isra Mi'raj, benar-benar nyampe ke Masjidil Aqsa. Dan orang-orang yang pernah ke Masjidil Aqsa itu mengiyakan, iya benar ini. Masjidil Aqsa itu seperti itu. Kalau kalian pernah baca ceritanya juga, ada bukti satu lagi yang tidak bisa dibantah lagi adalah nanti kata Muhammad, sekitar 3 hari yang akan datang itu ada kelompok pedagang yang datang yang nyampe Mekah. Jadi ada kelompok pedagang yang nyampe Mekah. Nabi Muhammad bisa menceritakan ada berapa untanya, ada berapa orang, mereka sedang menjual apa. Itu secara detail disampaikan. Dan itu sudah bukti yang nggak bisa diganggu gugat lagi. Setelahnya dapat kabar dari mana? Bisa melihat itu semua. Jadi peristiwa Isra Mi'raj tadi itu juga ya, atau apa yang dilakukan oleh Abu Bakar tadi itu akhirnya mampu mengubah keraguan-raguan orang-orang menjadi keyakinan. Mereka semakin yakin. Untungnya bahasanya atas izin Allah, ya, saat itu sahabatnya itu tingkat keimanannya itu seperti Abu Bakar. Dan yang perlu kita garis bawahi untuk meyakini hal-hal yang seperti ini, yang perlu kita kedepankan adalah iman. Bukan lagi nalar dan logika, tapi iman. Karena pada dasarnya sesuatu yang tidak kita ketahui itu lebih banyak daripada yang kita ketahui. Sesuatu yang gaib di alam semesta ini sangat banyak sekali. Pengetahuan kita akan hal tersebut itu sangat sedikit sekali. Pengetahuan kita akan hal tersebut itu sangat sedikit sekali. Sesuatu yang tidak kita ketahui itu lebih banyak daripada yang kita ketahui. Kita tahu itu hanya sedikit sekali. Seberapa besar, seberapa banyak ilmumu pun masih banyak yang belum kamu ketahui. Saudara Muhammad, satu lagi yang ingin saya sampaikan, menyambung tadi bahwasanya sesuatu yang tidak kita ketahui itu ternyata lebih banyak daripada yang kita ketahui. Ini sebagai catatan juga bagi kita semuanya untuk nanti
Ketika melangkah ke depannya kita bisa lebih baik lagi. Ada 3 perkara yang Allah sembunyikan dalam 3 perkara. Diingat-ingat. Allah menyembunyikan 3 perkara dalam 3 perkara. Yang pertama, Allah sembunyikan ridhonya dalam ketaatan hambanya. Yang kedua, Allah sembunyikan murkanya dalam kemaksiatan hamba. Yang ketiga, Allah sembunyikan wali-walinya pada hamba-hamba. Kita bahas sedikit demi sedikit. Yang pertama tadi apa? Allah sembunyikan ridhonya dalam ketaatan hambanya. Jadi gini kan, ketaatan hambanya itu berarti adalah kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh hambanya. Allah menyembunyikan ridhonya. Dalam artian kita tidak tahu kebaikan kita yang mana yang ternyata di situ ada ridhonya Allah. Bisa jadi kebaikan yang besar, bisa jadi kebaikan yang kecil. Allah sembunyikan ridhonya dalam kebaikan-kebaikan itu. Iya kan? Kalau kita bahas sebenarnya kita semuanya bisa masuk surga nanti itu bukan karena ibadah kita, sama sekali tidak. Kamu ibadah sekhusyuk apapun, sebanyak apapun, bukan itu faktor yang membuat kamu masuk surga, bukan. Tapi apa? Ridhonya Allah. Bukan ibadah kita, tapi ridhonya Allah. Kalau ibadah kita gitu kan, umur kita aja 60 tahun. Seandainya selama 60 tahun kamu nggak bermaksiat sekalipun, kalau memang karena ibadah kita dan diganjar 60 tahun juga di surga, berarti kita di surga cuma 60 tahun, ya kan? Jadi kita masuk surga itu bukan karena ibadah kita, bukan seberapa banyak ibadah kita, tapi karena ridhonya Allah. Pak, berarti kita beribadah setiap hari percuma dong? Nggak percuma. Gimana? Yang kita cari dalam hidup